Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam Lanjut yang berjudul Simbiosis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifito dan anggota lain bernama Mbak Yulita Widiasari dan Mbak Putri Savana. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan simbiosis itu apa. Simbiosis itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup bersama, yang berasal dari kata bersama, dan hidup adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbiosis. Bisa berasal dari spesies yang sama atau berbeda. Pada tahun 1879, Heinrich Anton de Berry mendefinisikan sebagai organisme berbeda yang hidup bersama. Istilah ini menjadi bahan perdebatan selama lebih dari 1 abad tentang apakah simbiosis harus secara khusus menunjukkan mutualisme seperti dalam liken. Ahli biologi kini telah meninggalkan batasan itu. Untuk yang selanjutnya, yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh pertama simbiosis mutualisme yaitu hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman, seperti pada gambar. Yang ketiga, buaya dengan burung clover. Burung clover membersihkan kotoran dan sisa makanan di mulut buaya, sementara burung clover mendapatkan makanan. Yang keempat, tumbuhan dengan cacing. Tumbuhan sangat dibantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah terserap dan diserap oleh akar. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering berguguran yang kemudian membusuk. Yang kelima, jamur dengan ganggang. Ganggang mampu berfotosintesis untuk menyediakan makanan bagi ganggang tersebut dan bagi jamur. Jamur menyediakan sarana untuk berfotosintesis, yaitu sebagai penyedia air dan karbon dioksida. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang akan membentuk lumut kerak. Yang keenam, burung tertentu yang memangsa ulat yang berada di daun-daun suatu tumbuhan. Selain mendapatkan makanan, burung tersebut membantu tumbuhan karena daunnya tidak menjadi santapan ulat. Yang ketujuh, akar tanaman polong. Polongan dengan bakteri Rhizobium radiculola. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang kedua, anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhan terganggu. Yang kedua, tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya.
sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Yang ketiga, kutu kepala dengan kulit manusia. 4. Jamur panu dan kulit manusia. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.